7 dari otak paling cemerlang dan luar biasa di Jepang sebenarnya hanyalah pelajar SMA biasa. Namun, mari kita jujur, mereka sebenarnya adalah para jenius muda dengan kemampuan luar biasa di bidang masing-masing. Mari kita kenali satu persatu. Pertama ada Ringo Ohoshi, seorang gadis yang tampak melampaui zamannya, jenius tak tertandingi dan penemu terbaik dunia yang berasal dari bangku SMA. Lalu, ada Aoi Ichijo, pendekar pedang luar biasa yang bisa menghadapi makhluk buas tanpa bantuan siapapun. Ia menguasai seni pedang seolah-olah itu adalah keahlian yang sangat alami baginya, dan dia pun dinobatkan sebagai pendekar terbaik dunia, juga masih duduk di bangku SMA. Selanjutnya, Kei Kaname, seorang gadis berbakat dengan kemampuan medis luar biasa. Di tangannya, konsep harapan hidup menjadi lelucon, karena apapun yang ia tangani pasti menghasilkan kesembuhan. Ia dikenal sebagai dokter paling hebat di dunia, juga masih seorang siswi SMA. Lalu ada Masato Sanada, pebisnis muda karismatik dan penuh perhitungan, yang telah menjadi miliarder dan memiliki pengaruh besar di dunia korporat. Ia adalah siswa SMA sekaligus pengusaha terbaik di dunia. Kemudian, muncul sosok misterius bernama Prince Akatsuki, seorang ilusionis yang menguasai seni tipu daya, telepati, hingga levitasi. Ia disebut-sebut sebagai penyihir paling hebat di dunia dan, ya, ia pun masih duduk di bangku SMA. Tak ketinggalan, Shinobu Sarutobi, keturunan ninja legendaris Sanuk Sarot Toy, yang memiliki bakat alami dalam dunia spionase. Ia bisa bergerak gesit di atap bangunan dan matanya tajam menangkap kisah dari kejauhan, menjadikannya jurnalis terbaik dunia. Dan terakhir, ada seorang pemuda dengan penampilan rapi, sorot mata berbeda warna, serta cara bicara yang elegan. Ia adalah Tsukasa Mikogami, yang telah 2 kali terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang, meski masih seorang siswa SMA. Ia dikenal sebagai politisi terbaik yang dimiliki negeri ini. Takdir mempertemukan ke-7 remaja jenius ini dalam sebuah perjalanan menggunakan jet pribadi yang tampaknya akan membawa mereka menuju pengalaman paling tak terduga dalam hidup. Namun, pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan jatuh di sebuah pegunungan terpencil, jauh dari peradaban, atau mungkin tidak. Yang pertama terbangun dari insiden tersebut adalah Tsukasa. Dalam kondisi penuh rasa sakit dan kebingungan, ia mendapati dirinya tak mengenali situasi di sekitarnya. Tempat itu tampak seperti sebuah lokasi terpencil di mana berdiri bangunan yang menyerupai rumah atau pondok bergaya kuno dan khas pedesaan. Di sana, seorang gadis dengan penampilan yang amat tidak biasa muncul. Namun anehnya, sang pemuda tidak tampak terkejut melihatnya. Ia justru terlihat senang saat melihat sang gadis, seolah menyambut kehadiran seorang politisi yang baru saja sadar dari tidurnya. Gadis itu menunjukkan sikap ceria, tersenyum ramah, dan memiliki tubuh yang seimbang serta telinga panjang seperti peri. Sesuatu yang biasanya hanya ditemukan dalam buku dongeng atau permainan fantasi. Tergantung dari seberapa menarik kehidupan seseorang, sang pemuda mulai mengingat kembali kejadian sebelumnya dan segera menanyakan nasib 6 pemuda lainnya. Gadis itu memberitahunya bahwa semuanya telah diselamatkan. Di sekeliling ruangan, tampak beberapa tempat tidur yang ditempati oleh para pemuda berbakat lainnya yang masih belum sadarkan diri, entah masih tidur, pingsan, atau bahkan sudah tiada. Sang pemuda, dengan sikap bijak, mengungkapkan bahwa seorang pemimpin seharusnya memikirkan rakyatnya. Seseorang seperti dia memang pantas memimpin seluruh Amerika Latin. Ia pun tertarik untuk mengenal gadis tersebut lebih jauh dan dengan ramah menanyakan namanya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Lirule, nama yang terdengar seperti karakter langsung dari dunia permainan peran. Lirule menunjukkan perhatian besar pada pemuda itu, bahkan menawarkan makanan. Namun saat melihat sang pemuda kesulitan memakannya, ia mendapatkan ide yang tak biasa. Ia memasukkan makanan ke dalam mulutnya sendiri lalu menyuapkannya melalui ciuman. Meskipun cara itu bisa jadi menjijikkan bagi sebagian orang, bagi yang lain bisa jadi itu adalah anugerah. Tiba-tiba, seseorang lain muncul di ruangan tersebut. Lirule mendadak memerah karena malu. Sosok yang masuk adalah wanita dengan penampilan sangat unik, memiliki telinga dan ekor hewan, serta taring tajam. Penampilannya benar-benar seperti karakter yang akan disukai para penggemar dunia furry. Ia memperkenalkan diri sebagai Winona. Bersama Lirule, mereka mengatakan bahwa pakaian yang dikenakan sang pemuda ditemukan di rumah mereka. Sementara itu, sang pemuda merasa penampilan kedua gadis itu sangat ganjil dan sulit dipahami. Lirule kemudian menjelaskan bahwa orang seperti Winona memang banyak dijumpai di seluruh wilayah Freigarard, yang rupanya adalah tempat mereka berada. Sang pemuda pun terkejut setelah menyadari bahwa semua bagian tubuh Winona ternyata sungguh asli, bukan kostum atau hiasan. Gadis-gadis itu tampak benar-benar bingung dengan penampilan pemuda tersebut. Lebih membingungkan lagi, mereka mengaku tak pernah mendengar tentang Jepang, meskipun mereka semua berbicara dalam bahasa Jepang selama ini. Winona kemudian menjelaskan bahwa bahasa yang mereka gunakan sebenarnya disebut
Altan. Ketiganya pun kembali tenggelam dalam kebingungan yang makin dalam. Sang pemuda akhirnya meminta kedua gadis yang kini tak lagi asing baginya itu untuk membawanya keluar dari tempat itu. Lokasi jatuhnya pesawat itu masih menjadi misteri, terutama karena tidak masuk akal bagaimana mereka bisa selamat dari insiden mengerikan tersebut. Kondisi pesawat yang terlihat hangus seakan membuktikan bahwa sebelumnya sempat terbakar hebat. Di tengah kebingungan itu, seekor naga raksasa tiba-tiba terbang melintas di langit, menarik perhatian semua orang. Para gadis terlihat begitu terpesona oleh kemunculan makhluk tersebut, sementara sang pemuda tidak menunjukkan keterkejutan yang besar, bertolak belakang dengan apa yang mungkin diharapkan. Mereka justru bersikap tenang dan memanjatkan doa kepada sang makhluk terbang demi kesembuhan para prodigios. Sukasa hanya memperhatikan dalam diam dan tampak menerima kenyataan bahwa mereka telah berada di dunia yang benar-benar berbeda. 1 bulan pun berlalu. Luka-luka yang dialami para pemuda akhirnya pulih, dan kini mereka hidup harmonis bersama para penduduk desa. Tak seorang pun menunjukkan rasa asing terhadap situasi yang sebenarnya sangat tidak biasa itu. Mereka justru menikmati hari-hari mereka dan merasa nyaman bersama penduduk desa. Hanya Prince yang masih tampak terguncang, bahkan beberapa anak kecil kadang mengusilinya dengan sengaja untuk menakut-nakutinya. Sukasa memperkenalkan sebuah penemuan besar dari dunia asal mereka, sebuah makanan yang berhasil merebut hati semua orang, mayones. Lirule dan penduduk lainnya terheran-heran membayangkan dunia tanpa keberadaan bium, makhluk yang memiliki ciri-ciri perpaduan manusia dan hewan, seperti halnya Winona. Bagi para prodigios, makhluk seperti itu dikenal dengan sebutan Juma, dan di dunia asal mereka, keberadaan Juma sangat langka, bahkan seringkali dikaitkan dengan penyihir. Dari sinilah mereka mulai menyadari bahwa dunia tempat mereka kini berada ternyata memiliki unsur sihir. Namun, tidak semua penduduk desa menyambut kedatangan mereka dengan tangan terbuka. Ada satu pemuda yang justru merasa terganggu, menganggap kehadiran 7 orang asing itu sebagai beban tambahan yang harus ditanggung oleh desa. Winona menegur pemuda tersebut, yang ternyata adalah anaknya sendiri, bernama Elch. Ia meminta Elch untuk tidak bersikap kasar. Kepada para prodigios, Winona menyampaikan bahwa keberadaan mereka mengingatkannya pada kisah lama tentang 7 pahlawan dari dunia lain yang datang untuk menyelamatkan dunia ini dari seekor naga jahat. Namun, Elch tetap menolak untuk mempercayai kisah tersebut dan menganggap semuanya omong kosong belaka. Meskipun begitu, Winona tetap menyampaikan permintaan maaf atas sikap putranya yang kurang ramah dan berterima kasih kepada para tamu karena telah memilih tinggal di desa mereka. Tak lama kemudian, para pemuda pun mulai mengambil inisiatif. Dipimpin oleh pemikiran strategi Sukasa, mereka mulai menyusun rencana dan menetapkan 3 tujuan utama. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang dunia baru yang kini mereka tempati. Jenis dunia apakah ini sebenarnya? Mereka mempelajari hukum, sihir, dan segala hal lainnya. Kedua tokoh utama mencari cara untuk kembali ke dunia asal mereka, serta berusaha memulihkan kondisi keuangan desa sebagai bentuk balas jasa atas bantuan yang telah mereka terima. Semua orang tampaknya sepakat dengan pendekatan politik yang mereka pilih. Keesokan paginya, sang penemu kecil yang luar biasa melakukan modifikasi pada ponsel agar bisa berfungsi di dunia itu. Ia juga menciptakan pasokan listrik sementara melalui reaktor nuklir mini yang ia rakit sendiri. Selain itu, ia berencana memanfaatkan cadangan bauksit besar yang ditemukan di lokasi jatuhnya pesawat untuk memproduksi aluminium yang berguna bagi kehidupan di desa. Tiba-tiba, sekelompok tentara muncul. Winona menjadi cemas dan berusaha mengusir mereka, menyatakan bahwa mereka tidak memiliki apapun yang bisa ditawarkan. Tentara-tentara itu mulai mengganggu para petani dan bahkan menunjukkan ketertarikan yang tidak pantas terhadap para perempuan desa. Saat situasi memanas, Sukasa berdiri menghadang. Salah satu tentara merasa tersinggung dan menuduh tindakannya sebagai pelanggaran, bahkan berniat memberinya pelajaran. Namun, Sukasa tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan kecerdikannya dalam strategi politik serta kemampuan ilusi Prince, mereka berhasil mengusir para tentara tersebut tanpa menciptakan risiko lebih lanjut bagi desa kecil itu. Menjelang malam, Sukasa memotivasi para jenius muda itu, mengingatkan mereka bahwa kemampuan luar biasa mereka memungkinkan untuk meraih apapun, bahkan menguasai dunia baru ini, selama mereka bisa berpikir cerdas dan bijak dalam mengambil keputusan. Di tengah suasana ini, seorang magnat bisnis muncul dan langsung menjadi pusat perhatian. Ia mengunjungi satu-satunya pasar yang ada di wilayah itu dan berbicara dengan pemiliknya. Namun, kerumunan mulai gaduh, dan kesepakatan pun tak tercapai. Pemilik perusahaan Newland ternyata adalah pria kaya yang memanfaatkan kesulitan keuangan para penduduk desa untuk memperkaya dirinya sendiri. Karena tak ada pilihan lain, para penduduk pun terpaksa tunduk. Namun, Masato tampaknya tidak tertarik pada tawaran yang diberikan dan langsung menolaknya tanpa ragu, lalu pergi dari tempat itu bersama Elch.
Elch merasa cemas atas keputusan Masato, karena ia tidak mengetahui sejauh mana keahlian ekonomi sang jenius bisnis itu. Masato menjelaskan bahwa suatu kesepakatan seharusnya saling menguntungkan. Dalam kasus ini, tawaran tersebut bahkan tidak mampu menyediakan makanan yang cukup bagi desa untuk menghadapi musim dingin. Menolaknya merupakan pilihan paling masuk akal dan terhormat. Masato kemudian menawarkan diri untuk menangani perekonomian desa, berjanji akan membuat mereka kaya raya dan menghancurkan dominasi ekonomi Newland hanya dalam waktu seminggu. Dengan semangat yang menyala, hitungan mundur pun dimulai di desa Lirule, sesaat setelah mereka melihat aksi hebat Prince. Anak-anak di desa merasa sangat senang dengan berbagai trik menghibur yang ditampilkan oleh Masato. Di hadapan seluruh warga, ia pun mengucapkan terima kasih kepada Suasa. Sebagai bentuk balasan atas bantuan yang telah mereka terima, warga desa pun menyampaikan bahwa mereka berniat untuk memberikan bantuan balik. Mereka bahkan berhasil memperoleh 1 gudang berisi mayones. Winona ikut bergabung dalam pembicaraan dan mulai menjelaskan tentang Elch. Ia menyebutkan bahwa Elch memang memiliki sifat yang keras, namun itu dikarenakan tugasnya sebagai bendahara yang membuatnya harus bekerja ekstra keras demi memastikan persediaan makanan cukup untuk seluruh desa saat musim dingin. Winona kemudian berbicara tentang Yaka, pemilik perusahaan Netland, dan menunjukkan bahwa pria itu selalu memanfaatkan bisnis-bisnis kecil demi keuntungan pribadinya. Tsukasa mencoba menenangkan keadaan dengan mengingatkan bahwa mereka kini punya sekutu kuat, raja dari dunia bisnis, yang berada di pihak mereka. Sementara itu, anak laki-laki setengah manusia, tengah memegang surat izin usaha yang telah diberikan kepada perusahaan Elm langsung oleh wali kota Dortmund. Ternyata, izin tersebut didapat berkat aksi Masato yang menggunakan taktik pemerasan, memanfaatkan shinobu sebagai mata-mata untuk mengumpulkan informasi rahasia yang bisa digunakan melawan pejabat tersebut. Dengan mudah, Masato meraih sesuatu yang mustahil diraih oleh warga biasa. Ia kemudian mengatakan kepada Elch bahwa ia akan mengajarinya bagaimana cara mendapatkan uang, sebuah hak istimewa yang tak semua orang miliki. Mungkin, pelajaran ekonomi seperti itu akan berguna untuk semua orang. Pada saat yang bersamaan, seorang gadis kecil berambut merah yang mengenakan pakaian lusuh dan diam-diam mengintai mereka, tiba-tiba menyela dan meminta Masato untuk juga mengajarinya cara mencari uang. Masato pun menyanggupi permintaan itu. Gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Ro. Di desa, Ro kini telah mengenakan pakaian yang lebih layak. Sementara itu, tengah bernegosiasi dengan para warga desa agar mereka mau bergabung dalam usaha bisnis yang tengah ia dan timnya kembangkan. Setelah ditawarkan keuntungan menarik yang menguntungkan kedua belah pihak, para warga menyetujui ajakan itu dan segera menyebarkan kabar tersebut kepada para produsen kecil lainnya. Keesokan harinya, dimulailah produksi besar-besaran untuk pasar yang akan menjual berbagai barang dari para pedagang kecil dengan harga terjangkau, namun tetap memberi mereka keuntungan yang baik. Bisnis ini pun menjadi murni menguntungkan bagi semua pihak. Masato kemudian menjelaskan kepada Ro dan Elch bahwa kunci utama dalam dunia bisnis adalah membangun kepercayaan. Pasar pun berkembang pesat di desa, dan mereka berhasil memenuhi kebutuhan pangan untuk musim dingin dengan cukup dan beragam. Anak-anak dan para orang dewasa terlihat gembira menyambut kesuksesan ini. Sekali lagi, Tsukasa menunjukkan keyakinannya terhadap kemampuan dan kesetiaan rekan-rekannya. Namun malam harinya, Yakao mulai mempertanyakan metode yang digunakan oleh para pesaing barunya itu. Ia pun bertekad untuk menyingkirkan mereka dalam waktu dekat. Keesokan harinya, suasana pasar di desa tetap ramai dan penuh antusiasme. Produk mayones bahkan menjadi salah satu barang paling dicari. Seorang pria bernama Klaus, yang mengaku sebagai perwakilan dari armada dagang si Serpent, tertarik untuk melakukan kerja sama bisnis dengan para pengusaha baru tersebut, dan kerja sama itu pun segera terjadi. Kabar mengenai perkembangan ini akhirnya sampai juga ke telinga Yaka, yang langsung menyusun rencana balasan untuk menyingkirkan para pesaingnya sekali dan untuk selamanya. Di malam yang sama, mata-mata andalan mereka menyampaikan laporan terbaru kepada Masato. Persaingan bisnis telah memanas dan diperkirakan akan berubah menjadi perang keesokan harinya. Masato, yang telah membaca arah situasi, sudah memperkirakan bahwa Yakao akan menyiapkan strategi dasar yang cukup solid. Ia menenangkan Elch dengan memberitahu bahwa dirinya masih menyimpan satu kartu rahasia. Ia membuka jendela kamar dan menunjukkan sekumpulan warga desa dengan ekspresi serius. Masato menyebut mereka sebagai pedang-nya, kekuatan yang ia andalkan untuk menggulingkan perusahaan Netland dari desa. Ringo, yang telah lama terlibat dalam industri aluminium, bahkan sampai membuat sekop untuk membantu para penduduk desa Elm menyelesaikan pekerjaan mereka, merasa bahwa rumah dan pekerjaannya kini punya arti lebih. Ia memberikan penghargaan kepada Masato dan kemampuannya dalam dunia bisnis, karena berkat pria itu, semua kebutuhan penting dapat dipenuhi. Di balik sikap tenangnya, Masato menunjukkan perhatian mendalam terhadap rakyatnya,
dan kembali mengingatkan Ringo untuk beristirahat karena musim dingin sudah di ambang pintu. Sementara itu, di sisi lain, Yakal sedang menyusun rencana tandingan. Ia berinisiatif untuk membeli semua barang dari perusahaan Elm dan mengirimkan pekerja-pekerjanya untuk menjalankan misi tersebut. Namun, mereka kembali dengan kabar mengecewakan. Ternyata, Masato telah merekrut semua warga desa yang dulunya dianggap remeh dan bahkan pernah diberhentikan secara semena-mena oleh Yakal. Kini, semua barang dagangan yang dimiliki para warga tersebut telah terikat kontrak eksklusif dengan perusahaan Elm. Yakal mencoba membujuk warga agar mau menjual produk mereka kepadanya, tapi rasa percaya mereka terhadapnya sudah sepenuhnya lenyap. Mereka menolak tawarannya karena tahu bahwa keuntungan hanya akan jatuh ke tangan Yakal seorang. Masato pun datang dan menekankan kembali pentingnya kepercayaan dalam menjalankan bisnis. Meskipun begitu, ia tetap mengajak Yakal untuk berdiskusi tentang masa depan ekonomi dan perdagangan di wilayah Dortmund dan Wolf, namun juga mengingatkan agar Yakal siap menerima konsekuensi dari semua tindakannya. Pada hari yang sama, Masato terlihat bermain bersama Ro di dermaga. Elch, yang mengamati dari jauh, tak bisa memahami alasan mengapa seorang pengusaha besar seperti Masato tidak langsung menghancurkan Choi. Masato menjelaskan bahwa tindakan itu tidak menguntungkan, dan tujuannya sudah tercapai. Ia pun mengungkap bahwa kontrak yang dibuat dengan warga desa sebenarnya hanyalah formalitas belaka. Elch mencela tindakan tersebut sebagai kejam, tapi Masato justru menyebut dirinya sebagai Raja Iblis para pedagang. Di saat yang sama, sekelompok pria muncul dan memanggil Rocho. Mereka meminta Masato untuk menyerahkan barang-barangnya. Terungkap bahwa Rocho telah dipisahkan dari kedua orang tuanya, yang kini dijual sebagai budak, dan nasib serupa menantinya. Dengan penuh tekad, Rocho berlari ke arah Masato dan bersumpah akan menjadi pedagang terhebat agar bisa membeli kebebasan kedua orang tuanya, dan juga seluruh kebebasan yang bisa ia capai dengan kekuatannya sendiri. Sisa uangnya akan diberikan kepadanya, sehingga ia tidak akan merugi dengan investasi tersebut. Karena itu, Masato setuju dan melemparkan sekantong koin kepada para pedagang, berisi 100 kali lipat dari harga yang hendak mereka bayarkan untuk gadis itu. Ia pun membebaskannya dari para penculik. Sang gadis berterima kasih kepada Masato dengan pelukan singkat, dan Masato menyatakan bahwa nilainya jauh lebih tinggi, bahkan 100 kali lebih mahal dibandingkan harga yang mereka tawarkan. Mata-mata cantik bernama Shinobu mengirimkan laporan lengkap ke rumah tentang keberhasilan Masato. Hitungan mundur pun telah usai, dan benar saja, Masato berhasil menghancurkan perusahaan Land. Rumahnya tampak puas dengan hasil tersebut. Selain itu, gadis berbakat itu juga memperoleh informasi penting terkait dunia sihir. Di dunia tersebut terdapat 4 roh yang masing-masing mewakili elemen: api, air, angin, dan tanah. Jika seseorang bisa berkomunikasi dengan mereka, maka keajaiban bisa diciptakan. Namun, sihir nyaris tidak dikenal luas. Di seluruh wilayah Wolf, hanya ada satu penyihir yang tinggal di dalam kastil bersama sang kaisar. Mendapatkan informasi tentang sihir sangatlah sulit. Mengenai kisah 7 pahlawan yang sebelumnya diceritakan oleh Winona, informasi lebih lanjut masih belum ditemukan. Satu-satunya petunjuk adalah adanya kaitan dengan suatu kepercayaan kuno bernama Iman 7 Cahaya, namun hampir seluruh dokumen atau catatannya telah dimusnahkan bersama agama-agama lainnya oleh Kekaisaran Freygard, yang menolak mengakui kekuatan lebih tinggi dari mereka sendiri. Rumahnya menyarankan agar pencarian informasi dilakukan ke seluruh benua jika diperlukan. Namun, Bu memberitahu bahwa untuk bepergian ke luar wilayah Kekaisaran, seseorang memerlukan izin perjalanan. Sementara itu, di desa tempat Ao Itsuka berada, sang politisi telah menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas umum, yaitu sebuah pemandian umum menyerupai kolam kecil. Keiner, Ringo, Winona, Lirule, dan Sukasa bersantai bersama di sana. Lirule kembali mengobati luka Sukasa dengan salep minyak kuda, karena tubuhnya belum terbiasa dengan kerja fisik yang kini sering ia lakukan. Tiba-tiba, Prince datang tergesa-gesa dengan wajah cemas, menyampaikan bahwa ada masalah besar. Penduduk desa melihat makhluk aneh yang mereka sebut sebagai pemimpin hutan. Mereka pun segera berkumpul dan bersiap membantu. Berkat kemampuan Ringo, mereka dapat mendeteksi keberadaan makhluk tersebut dari kejauhan, dan Ao pun maju menghadapi makhluk itu hanya dengan pedangnya. Dengan keahliannya, ia berhasil mengalahkan makhluk itu. Namun sayangnya, makhluk tersebut sempat menyerang kepala desa hingga menderita serangan jantung. Untungnya, Kane, dokter terbaik di dunia, dapat segera menangani situasi itu. Ia melakukan operasi cepat dan berhasil menyelamatkan nyawa kepala desa, yang ternyata adalah ayah dari Winona. Di pusat desa, tempat Lirule, Masato, Rocho, Elch, dan Prince berkumpul, muncul kembali sekelompok penjaga yang mengaku sebagai ksatria pelindung wilayah Wolf.
Mereka memaksa rakyat biasa untuk berlutut di hadapan mereka dan menghina mereka tanpa ampun. Mereka juga menuduh para warga melakukan pengkhianatan terhadap negara karena memiliki koin emas, yang menurut mereka tidak layak dimiliki oleh rakyat jelata. Sesuai perintah Sang Marquess, semua orang yang tidak tahu tempatnya harus dibakar tanpa ampun. Sebuah bangunan dilalap api, sementara sebagian penduduk desa masih berada di dalamnya. Mereka yang sebelumnya berada di hutan segera kembali dan berniat masuk ke dalam kobaran api untuk menyelamatkan yang terperangkap. Namun, Sukasa menghadang mereka dan memperingatkan bahwa di dalam sana ada seseorang yang mampu keluar bahkan dari peti mati yang tersegel. Tak lama kemudian, Prince muncul melayang di udara dan dengan satu gerakan jari, ia membebaskan seluruh warga desa dari penjara api itu. Rasa lega menyelimuti semua orang, tetapi Sukasa segera menyadari bahwa seseorang tak tampak. Lirule telah diculik oleh para ksatria dan dibawa ke istana sang kaisar. Di dalam istana, Lirule terlihat mengenakan pakaian seperti peri ajaib, seolah-olah keluar dari dunia atau game fantasi aneh lainnya yang jauh dari kenyataan. Sementara itu, penduduk desa bergerak cepat untuk menyelamatkannya, tetapi Sukasa menghentikan mereka dan mengatakan bahwa untuk menyelamatkan Lirule sekaligus mempertahankan sisa-sisa kemanusiaan yang masih tersisa di desa, mereka harus melakukan perubahan besar, mengakhiri kehidupan seperti yang mereka kenal, melompat 500 tahun ke depan, dan bersedia menjalani konsekuensinya. Semua setuju dan langsung mengambil tindakan. Sementara itu, Kaisar tampak terpukau. Inagi, kapten para ksatria Wolf, melapor bahwa mereka telah berhasil membawa gadis itu dari desa yang menjadi target mereka. Sang Kaisar menatap Lirule dengan hasrat dan kegilaan. Gadis itu tampak pasif, tak menunjukkan emosi atau reaksi apapun, hanya diam dan mengikuti perintah, sambil mengingat perjanjian yang baru saja ia buat dengan Inagi. Ia dijanjikan bahwa desanya tak akan diganggu lagi jika ia bersedia menjadi mainan sang kaisar. Memikirkan keselamatan keluarganya lebih dari dirinya sendiri, Lirule pun menyetujui kesepakatan itu. Ia bahkan mengizinkan kaisar menjamah tubuhnya sesuka hati, hingga memberikan ciuman padanya. Namun, saat bibir kaisar menyentuh bibir Lirule, kekuatan misterius meledak dan melemparkan mereka ke sisi berlawanan ruangan. Inagi tampak terkejut, dan tampaknya Lirule masih perawan. Murka, sang kaisar memerintahkan agar penyihir gadungan itu diikat sebagai hukuman karena telah menyakitinya. Sementara itu, para penduduk desa bersama para pemilik bakat luar biasa melaju cepat menuju istana dan tiba di tembok luar. Mereka mulai menembakkan sinar laser untuk menghancurkan sebagian tembok dan berhasil masuk. Serangan laser itu merupakan karya Ringo, tentu saja. Dengan sukses mereka menyusup ke taman istana. Para penjaga segera memberitahu bahwa desa Elm sedang menyerang. Inagi menyadari bahwa mereka datang untuk menyelamatkan Lirule dan langsung memerintahkan agar semua penyerang dibunuh. Panah mulai dilepaskan ke arah para penduduk desa, namun mereka telah siap. Setiap dari mereka dilengkapi dengan perisai ringan dari duraluminium yang kuat dan efektif. Seorang penembak jitu dari kejauhan juga terus menghujani panah dan menyingkirkan banyak penjaga di atas tembok. Dengan penglihatan yang tajam luar biasa, ia menjadi ancaman besar. Jangan lupakan juga kehadiran pedang Cina terbaik di dunia yang digunakan bersama Winona untuk menghabisi lebih banyak ksatria. Sementara di dalam istana, Sukasa berlari secepat angin. Shinobu, yang telah mengumpulkan cukup banyak informasi, akhirnya berhasil menemukan jalur rahasia yang tersembunyi di dalam kastil. Ia mulai berpikir bahwa menyerang mungkin bisa menjadi pilihan yang masuk akal. Di ujung lorong panjang, kelincahannya menyelamatkan mereka dari serangan mendadak oleh sosok misterius yang awalnya diduga sebagai Inagi. Namun ternyata, sosok itu adalah seorang pria tua, satu-satunya penyihir yang tersisa di wilayah itu dan sangat loyal pada sang kaisar. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Gale Stort. Sementara itu, di luar kastil, pertempuran masih berlangsung sengit. Prince melayang di udara dan sempat ragu untuk menyerang saat melihat genangan darah dan banyaknya korban luka. Namun, ia akhirnya berhasil melemparkan bola-bola berwarna ke arah para penjaga. Bola-bola itu meledak saat menyentuh tanah, menciptakan kepulan asap penuh warna, sebuah tontonan mencolok. Setiap bom mengandung racun mandragora, yang membuat siapapun yang menghirupnya segera melarikan diri. Inagi sendiri bingung mengapa penyihir kepercayaan kaisar tidak ikut bertempur. Kembali ke dalam kastil, Shinobu menghadapi serangan-serangan tak kasat mata dari Gale. Berkat informasi yang telah dikumpulkannya, ia tahu cara menghindari pedang tak terlihat itu. Serangan sang penyihir hanya berupa garis-garis energi yang dilontarkan dari tongkat sihirnya. Shinobu pun tidak membiarkan dirinya tersentuh oleh sihir sang kakek, dan sebagai gantinya, menyerang balik dengan senjata kejutan listrik yang membuat Gale tersungkur tak berdaya. Shinobu dan Sukasa akhirnya berhasil mengalahkan lawan mereka. Tak lama setelah itu, Inagi muncul di belakang mereka. Ia menyerahkan situasi kepada Shinobu,
sang ninja sekaligus jurnalis yang ia percayai, lalu bergegas menuju kamar kaisar, tempat Lirule ditahan. Sesampainya di sana, sang kaisar langsung menembaknya dan membuatnya jatuh ke lantai. Merasa telah menang, kaisar berpikir bahwa suara pertempuran di luar telah hilang, menandakan bahwa para penduduk desa telah dilenyapkan. Ia lalu bersiap melukai Lirule, menghunus pisau dan merobek sebagian kain di antara dadanya dengan tatapan penuh nafsu. Namun, suara mencurigakan membuatnya berhenti. Tsukasa bangkit, mengejutkan kaisar. Ternyata, sebagai seorang tokoh publik sekaligus politisi, Tsukasa telah bersiap dengan mengenakan rompi anti peluru di balik pakaiannya, serta menyimpan senjata untuk perlindungan diri. Dengan senjata itu, ia menembak kaisar dan menjatuhkan pisau yang digunakan untuk mengancam Lirule. Kaisar tak bisa memahami bagaimana Tsukasa bisa memiliki senjata dan hanya bisa tergagap saat Tsukasa memperingatkannya bahwa ia masih memiliki 6 peluru tersisa. Sang kaisar, dalam kepanikan, mencoba menyuap Tsukasa dengan uang dan menawarkan Lirule sebagai imbalan agar ia dibiarkan hidup. Namun, bagi Tsukasa, itu bukan pilihan. Ia tahu sang kaisar tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Tsukasa mengungkapkan keinginannya untuk mengubah dunia dan bertindak tegas. Ketika sang kaisar menantangnya, Tsukasa menembaknya lagi, meraih kemenangan mutlak. Ia membebaskan Lirule yang terikat. Gadis itu membuka mata, namun ada sesuatu yang aneh. Matanya berwarna biru dan tampak seperti dihiasi serpihan salju. Ia mulai mengucapkan kata-kata tak jelas, termasuk ramalan tentang dunia yang akan dilahap oleh seekor naga raksasa. Lirule memegang wajah Tsukasa dengan lembut dan memohon pada ketujuh pahlawan untuk menyelamatkan dunia. Tsukasa pun mulai menyadari bahwa mungkin Lirule lah yang telah memanggil mereka semua. Tak lama kemudian, Lirule kembali tertidur dan bangun lagi, kali ini sebagai dirinya sendiri. Ia tampak bingung dengan apa yang terjadi. Tsukasa menjelaskan singkat, dan Lirule pun menangis. Tangis bahagia karena akhirnya ia bebas kembali. Keduanya melangkah keluar ke balkon kastil, tempat para warga desa Elm berkumpul di bawah dengan wajah berseri menyambut kemenangan. Kanen sibuk merawat mereka yang terluka, sementara yang lainnya merayakan awal dari kebebasan mereka. Namun, perjuangan belum sepenuhnya usai. Ketujuh anak ajaib yang membawa kemenangan kini mulai bekerja membangun kembali kota. Penduduk dibuat tercengang oleh kemunculan alat misterius yang tampaknya dapat bergerak sendiri. Ternyata itu hanyalah sebuah truk biasa. Dari sisi truk, terbuka sebuah pintu, dan dari dalamnya muncul 3 dari 4 gadis jenius. Kaname, Aoi, dan Ringo. Mereka mengenakan kostum kelinci yang menggoda, ala playboy, dan dengan gaya teatrikal memperkenalkan sosok yang kini dikenal sebagai Tuhan, Akatsuki. Ya, Prince kini dianggap sebagai dewa. Dengan kemampuannya yang memukau, Prince membuat obelisk menghilang di depan mata banyak orang dan membagikan sebotol mayones kepada setiap warga. Winona dan Lirule kini telah menguasai resep tersebut dan memiliki mixer tangan yang sesuai untuk membuatnya dengan sempurna. Tsukasa, yang mengatur semua ini, memutuskan untuk menjadikan agama sebagai jalan agar rakyat mau mengikuti mereka, dan menyebutnya sebagai iman 7 cahaya, sambil berharap dapat terhubung dengan para yang benar. Sementara itu, Elch bersama Shinobu menuju ke pegunungan, ke desa Bot, untuk mencari informasi tambahan. Di sisi lain, Dortmund mulai mengikuti ajaran iman 7 cahaya. Kini, Lirule pun ikut serta, mengenakan kostum kelinci seperti yang lain. Semua orang tampak puas dengan perpaduan antara atraksi visual, sihir ringan, dan tentu saja, mayones. Wali kota menyaksikan semua ini dari balik jendela kantornya, dan memutuskan untuk melarikan diri dari kota. Namun, tepat saat itu, salah satu wanita yang diduga sebagai pelayannya memasuki ruang kerjanya. Dia ternyata adalah Tsukasa, menyamar sebagai pembantu dan datang untuk bernegosiasi. Setelah perdebatan sengit, wali kota akhirnya menyetujui ajakan mereka dan keesokan harinya memberikan pernyataan publik, menyatakan dukungannya terhadap kekuatan iman 7 cahaya, kekuatan dari pakaian-pakaian indah. Malam harinya, keenam anak ajaib berkumpul bersama perwujudan spiritual berbentuk serigala milik Shinobu. Tsukasa meminta mereka untuk kembali ke desa dan beristirahat. Mereka tampak lega, dan Kaname yang terlihat cukup lelah, meminta pasokan untuk membuat antibiotik. Tsukasa pun menyetujui permintaan itu. Ia lalu meminta Ringo untuk membuat sumber energi kecil. Ringo pun setuju. Dengan pikirannya yang strategis, Tsukasa memutuskan untuk tinggal sedikit lebih lama di kota untuk menyelesaikan urusan penting. Ia berencana menggabungkan pasukan kerajaan dengan para kesatria menjadi satu kekuatan besar, dan memiliki seorang kandidat untuk memimpin pasukan gabungan itu, seseorang bernama Bernard, mantan kapten dari pasukan elit kerajaan. Saat diajak bergabung, Bernard awalnya menolak tanpa banyak menjelaskan. Namun keesokan harinya, Tsukasa kembali mencoba, dan kali ini Bernard mengungkap alasannya.
ia adalah ayah dari seorang gadis kecil. Ia merasa tak seharusnya meninggalkan anaknya demi berperang. Alih-alih bertarung, ia ingin menciptakan dunia tempat putrinya bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Mendengar hal itu, Tsukasa menghormatinya, dan Bernard pun menerima ajakan tersebut. Di kota, warga menyambut perubahan ini dengan penuh harapan. Bisik-bisik terdengar di lorong-lorong sempit, menyebut rumahnya sebagai salah satu dari malaikat iman dengan 7 cahaya. Namun, tidak semua orang tampak senang dengan tindakan pemberontakan tersebut. Sementara itu, di pegunungan, Shinobu berhasil menyusup ke dalam kelompok penjaga. Ia pura-pura tidak mengetahui apapun tentang kelompok pemberontak yang telah menumbangkan sang kaisar. Namun yang diperolehnya hanya opini tentang seseorang yang mereka sebut sebagai Duk Gustav, bangsawan menyebalkan yang dikenal sangat luar biasa. Selain itu, ia juga merupakan seorang penyihir. Di hadapan Duk, Inagi berlutut memohon pengampunan, tetapi sang Duk menolaknya mentah-mentah dan tanpa ragu menebas kepala Inagi dalam satu gerakan. Dikuasai oleh amarah, Gustav menunjukkan kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada kaisar dan bersumpah akan menghanguskan seluruh pemberontak. Dari tangannya mulai menyala api kecil, menandakan dimulainya pertempuran yang lebih serius. Di Dortmund, Tsukasa sebagai pemimpin menyampaikan rencana aksinya kepada kalangan bangsawan. Ia mengusulkan penghapusan sistem kelas dan penerapan hukum-hukum baru. Menariknya, tak satu pun dari para bangsawan menyuarakan penolakan terhadap usulan tersebut. Di malam harinya, Tsukasa menyadari bahwa ia belum cukup beristirahat belakangan ini, dan tubuhnya mulai merasakan dampak dari kerja terus-menerus tanpa henti. Sementara itu, di desa Elm, sang wali kota akhirnya terbangun setelah menjalani operasi. Winona segera menceritakan semua kejadian yang terjadi selama 3 hari terakhir, karena ya, baru 3 hari berlalu. Meski baru pulih, ia tampak bersemangat dan ingin bersiap untuk perang berikutnya. Namun Kane dengan tegas memperingatkan agar sang wali kota menjaga kesehatannya, atau ia akan ditidurkan lebih lama lagi. Meskipun begitu, sang wali kota tetap menyampaikan rasa terima kasihnya. Saat itu, Rocho masuk ke ruangan dengan langkah lelah, lalu langsung pingsan setelah masuk. Untungnya, setelah makan dan minum sedikit, ia kembali segar. Rupanya ia sangat sibuk belajar perkalian dan tak sempat makan. Kasihan Rocho, ia akan segera menghadapi sebuah momen penting dalam hidupnya, ujian perkalian sebagai murid dari Masato. Rocho mencoba mempersiapkan diri dengan keras, bahkan memakai lagu untuk menghafal tabel perkalian, namun belum berhasil. Orang dewasa di sekitarnya berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia tetap bisa hidup tenang meski tak hafal tabel tersebut. Contoh klasik dari orang dewasa yang tak memberi teladan. Berbeda dengan mereka, Kaname memberi semangat kepada Rocho untuk tetap berjuang. Di sisi lain, proyek pembangkit listrik mulai menunjukkan hasil berkat Ringo dan Masato yang telah menyediakan bahan-bahannya. Itu artinya sistemnya kini berjalan sempurna. Kini mereka memulai misi baru, membangun peralatan dan mesin agar para penduduk desa bisa membuat senjata dan bubuk mesiu mereka sendiri. Tujuannya adalah memodernisasi pasukan. Tsukasa menekankan bahwa senjata-senjata ini harus mereka buat sendiri karena ini adalah perjuangan mereka, dan mereka harus bertarung demi kebebasan mereka sendiri. Tak hanya itu, mereka juga menyiapkan sistem pertahanan udara terhadap kemungkinan serangan misil, naga, atau sihir. Semua ini berkat penemuan dari seseorang yang telah melakukan penelitian intensif. Di sisi utara, sang Duk yang dikenal menyebalkan dan setia, Gustav, ternyata masih menyimpan sebuah mantra rahasia yang belum digunakan. Ia memiliki kekuatan luar biasa yang mampu memenangi peperangan seorang diri, bahkan sanggup membakar seluruh kota menjadi lautan api jika dibutuhkan, berkat api surgawinya. Oleh karena itu, mereka telah memperkirakan bahwa kekuatan itu akan digunakan di Dortmund sebagai bentuk serangan terhadap keyakinan 7 cahaya. Pada saat itulah Lirule muncul, berniat mengucapkan terima kasih kepada Tsukasa karena telah menyelamatkannya. Lirule mengajak Tsukasa makan siang bersama sebagai tanda terima kasihnya, namun ajakan itu ditolak dengan dingin. Ia pergi begitu saja, meninggalkan Lirule dalam kebingungan dan sendirian bersama Masato. Lirule mulai mencurigai bahwa Tsukasa membencinya. Masato kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya Tsukasa hanya diliputi rasa bersalah karena sempat berpikir untuk meninggalkannya saat penangkapannya demi menyelamatkan desa. Ia meminta Lirule memberinya waktu untuk mengatasi perasaannya. Namun, Lirule mencoba peruntungannya kembali di malam hari, karena baginya, siapa yang terus berusaha pasti berhasil. Di depan pintu ruang kerja Tsukasa, Lirule berbicara meski tak diperkenankan masuk. Tsukasa menyuruhnya untuk beristirahat demi persiapan hari esok. Tapi Lirule tak menghiraukannya dan nekat masuk. Ia kembali menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah diselamatkan. Tsukasa pun mengungkap bahwa sebenarnya ia sempat berniat meninggalkannya. Lirule lalu mengakui bahwa ia tahu semuanya,
namun tetap merasa tak keberatan karena pada akhirnya Tsukasa tetap datang menyelamatkannya. Namun Tsukasa merasa dirinya bukanlah orang baik seperti yang dipikirkan Lirule. Ia mengaku bahwa di masa lalu, ia membunuh ayahnya sendiri ketika masih kecil. Ayahnya adalah seorang politisi kaya yang kerap menyalahgunakan kekuasaan. Tsukasa membongkar semua kejahatan ayahnya, yang menyebabkan sang ayah dijatuhi hukuman mati. Hingga kini, ayahnya masih menyimpan dendam terhadapnya. Meski begitu, Tsukasa tak menyesalinya, karena ia bercita-cita menjadi politisi yang adil dan benar. Mendengar kisah tersebut, Lirule menangis karena sedih. Namun ia tetap menunjukkan dukungan sepenuhnya kepada Tsukasa dan menegaskan bahwa ia tidak membencinya. Saat menyadari bahwa Lirule telah menyentuh sisi terdalam dirinya, Tsukasa akhirnya luluh. Ia menerima rasa terima kasih Lirule, dan sebagai balasan, ia memintanya melakukan sesuatu untuknya. Kini, Tsukasa terlihat tertidur dengan damai di pangkuan Lirule. Sementara dari kejauhan, Ringo menyaksikan pemandangan itu dengan jelas, tampak terguncang. Ringo kemudian berbicara dengan asisten virtualnya berbentuk kelinci, yang mengajukan 1000 pertanyaan kepadanya. Ia langsung menyuruhnya diam. Meski begitu, pikirannya masih diliputi oleh apa yang baru saja dilihatnya. Ringo tampaknya dilanda rasa cemburu terhadap Lirule. Keesokan paginya di desa, Rocho masih berusaha keras menguasai tabel perkalian di pemandian umum. Ia terlihat frustasi, hingga Kane dan Prince Arastras datang menemaninya. Mereka menyarankan agar Rocho memiliki tujuan yang bisa memotivasinya. Mereka juga memberikan beberapa trik yang membuat Rocho akhirnya bisa menguasai perkalian dengan cepat. Namun, setelah itu, ia terlihat termenung sendirian di bawah salju musim dingin. Meskipun telah berhasil melewati ujian perkalian, kini giliran pembagian yang harus dihadapinya. Rupanya, bahkan di dunia lain pun, matematika tetap menjadi sumber air mata. Sementara itu, di sebelah utara pegunungan, Elch dan Shinobu telah disambut dengan hangat oleh sebuah desa. Mereka mendapatkan minuman, makanan lezat, dan senyum ramah dari para penduduk yang sebagian besar merupakan bium berbentuk beruang. Mereka pun menginap di sebuah penginapan milik Emerada, yang tinggal bersama putrinya yang masih kecil, Melinda. Penduduk desa memberikan pelayanan terbaik kepada para pelancong, sampai-sampai Shinobu dengan cepat tampak mabuk karena minuman yang disuguhkan. Momen itu dianggap sebagai kesempatan emas untuk menikmati hak istimewa yang diberikan. Emerada kemudian mengantar para pemuda ke kamar mereka, sementara Shinobu tampak siap untuk berpindah ke dunia mimpi. Tuan rumah, Lodge, memperlihatkan kekhawatirannya atas tingkat mabuk yang ditunjukkan oleh gadis itu. Namun Els meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, sehingga Lodge pun memutuskan untuk undur diri. Sementara itu, Melinda yang masih kecil menatap Elch dengan cemas, lalu menyarankan agar ia segera meninggalkan desa secepat mungkin. Sang ibu, Lima, datang menjemputnya dan mereka berdua pergi, meninggalkan Elch yang kini dipenuhi kebingungan dan kecurigaan. Tak disangka, Shinobu ternyata langsung sadar dan menunjukkan bahwa dirinya tak benar-benar mabuk, semua hanya sandiwara. Ia selama ini memperhatikan berbagai kejanggalan. Penduduk desa memang menyajikan makanan berlimpah, tetapi mereka sendiri tak menyentuh makanan itu. Lebih jauh lagi, tubuh mereka tampak kekurangan gizi, yang mereka tutupi dengan riasan. Shinobu lalu membisikkan sebuah rahasia kelam yang ia temukan di ruang bawah tanah penginapan. Deretan tubuh para pelancong tergantung terbalik, semua sudah dibunuh. Ternyata, mereka sengaja menarik orang-orang untuk datang ke penginapan, lalu membunuh mereka untuk dijadikan makanan. Namun, daging dari korban tidak diberikan kepada tamu berikutnya. Tampaknya, daging tersebut diperuntukkan bagi konsumsi warga desa sendiri. Di luar, para penjaga memanggil seluruh penduduk untuk keluar dari rumah mereka. Mereka bersiap untuk menghadapi inspeksi dari Ksatria Perak, Jane Doleblan. Semua warga keluar dengan senyum yang tampak dipaksakan, serempak menyampaikan ucapan terima kasih dan pernyataan kesetiaan yang terdengar seperti hasil latihan panjang, ditujukan kepada Yang Mulia Kekaisaran. Setelah selesai, semua orang diizinkan kembali, kecuali Emerada dan Melinda. Seorang penjaga memperhatikan bahwa lengan kanan Melinda tampak kotor. Mendengar itu, raut wajahnya langsung menunjukkan kegelisahan. Jane lalu menegaskan bahwa pakaian seluruh warga harus bersih dan rapi tanpa celah, sesuai standar hidup di bawah kekuasaan sang kaisar. Maka, Melinda pun dijatuhi hukuman. Dari balik jendela, Shinobu menyaksikan adegan itu, dan menyadari bahwa cara berpikir orang-orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain sulit untuk dimengerti. Melinda kemudian dibaringkan di tanah dalam posisi tengkurap. Sang ibu menangis sambil memohon agar dirinya saja yang dihukum menggantikan putrinya, karena kesalahan anak-anak seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua. Namun Jane justru menegurnya karena kehilangan senyumnya, dan menekankan bahwa sebagai warga yang dilindungi oleh Yang Mulia,
ia seharusnya tetap tersenyum dan menunjukkan rasa syukur sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Adipati Gustav. Dengan terpaksa, Lima pun memasang senyum, walaupun air mata membasahi pipinya saat melihat putrinya masih tergeletak di tanah. Elch kemudian bertanya kepada Shinobu tentang apa yang akan ia lakukan. Gadis itu mengingatkan bahwa awalnya ia berniat membunuh mereka untuk dijadikan makanan. Namun Elch mengingatkannya bahwa si anak kecil justru telah mencoba memperingatkan mereka agar bisa melarikan diri. Mendengar itu, Shinobu mulai berpikir ulang dan menyusun sebuah rencana. Saat hukuman cambuk dijatuhkan pada Melinda, Shinobu muncul dengan senyum lembut, menyapa mereka dengan nada ramah namun penuh makna. Dengan sebuah senjata di tangannya, sosok itu tampak mengancam, namun Jane segera mengenali benda itu sebagai shuriken. Ia pun langsung mengira bahwa wanita itu adalah seorang ninja dari Kekaisaran Yamato. Gadis licik itu kemudian menawarkan sebuah kesepakatan. Dia bisa saja menyingkirkan beberapa penjaga, termasuk Jane, sebelum akhirnya tertangkap, atau dia bisa memilih untuk menyerah dengan syarat anak perempuan itu dibebaskan. Jane pun menyetujui kesepakatan tersebut dan memerintahkan agar sang anak dilepaskan. Shinobu memenuhi janjinya, seperti yang telah ia diskusikan sebelumnya bersama Elch, karena ia melihat ini sebagai peluang emas untuk menyusup ke markas para penjaga. Ia juga meminta Elch menyampaikan pesan bahwa dirinya sengaja membiarkan diri tertangkap dan kini berada di ruang bawah tanah penjara. Di sana, Shinobu ditahan dalam kondisi hanya mengenakan pakaian dalam, dengan kedua tangannya terikat. Seorang penjaga masuk ke sel bersama Jane, namun sang ksatria wanita meminta penjaga itu keluar. Dengan rasa takut, penjaga tersebut menuruti perintah. Dalam hati, Shinobu merasa mereka terlalu meremahkannya. Sementara itu, di penginapan, Melinda masih memulihkan luka-lukanya dan Emerada tidak mampu menyunggingkan senyum seperti biasanya. Elch mengkonfrontasi Emerada terkait apa yang ditemukannya di ruang bawah tanah, dan Emerada pun menjelaskan alasannya. Undang-undang pemercantikan yang diberlakukan oleh Oslo Gustav telah membuat mereka tak bisa lagi bekerja di ladang seperti dulu. Wilayah tersebut telah dipercantik dengan uang dari warga desa, menyebabkan mereka bangkrut dan harus makan apapun yang bisa mereka temukan demi bertahan hidup. Maka dari itu, mereka pun terpaksa mengambil keputusan yang sangat nekat. Meski begitu, ia tetap berterima kasih karena anaknya telah diselamatkan. Di markas para penjaga, Shinobu telah mendapatkan kembali pakaiannya. Jane terlihat cukup tenang saat berbicara dengannya dan memperkenalkan diri sebagai anggota dari Brigade Biru, yang peduli terhadap masa depan wilayah tersebut. Gustav pun mengatakan bahwa jika Shinobu benar datang dari Kekaisaran Yamato, maka mereka memiliki musuh bersama, yakni Oslo Guster. Dengan prinsip bahwa musuh dari musuh adalah sekutu, ia menawarkan kerjasama untuk melawan Gustav. Sementara itu, di istananya, sang penguasa tengah mengagumi patung emas raksasa yang menyerupai dirinya sendiri, simbol kekuasaannya yang ingin ia perlihatkan pada rakyat. Ia berencana menempatkan patung itu di alun-alun pusat dan bahkan membuat 4 patung lainnya untuk setiap penjuru. Ia pun memerintahkan agar lebih banyak emas dikumpulkan. Sulaco kemudian melaporkan kondisi kelaparan yang melanda desa, serta tindakan nekat para warga. Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan penguasa justru akan memperburuk situasi ini. Namun sang raja bersikeras bahwa rakyat harus menunjukkan kesetiaan kepada dirinya, bahkan jika itu berarti mengorbankan hidup mereka. Saat mendengar tentang pemberontakan Wolf, Gustav terlihat tertarik dan bertanya apakah pemberontakan itu sudah dipadamkan. Sulaco menjelaskan bahwa pasukan mereka akan bergerak setelah musim dingin berakhir. Gustav yang murka atas ketidakmampuan pasukannya mulai kehilangan kendali dan membenturkan kepalanya sendiri ke dasar patung hingga darah menetes di wajahnya, sebagai lambang dari amarahnya. Ia lalu membuat keputusan, akan menggunakan LH Soli, yang juga dikenal sebagai panggilan langit, sihir terkuat miliknya, untuk menghadapi Wolf.